Jangan lupa saksikan podcast kami. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Hai guys, di podcast kali ini kita akan seru-seruan, kita akan cerita, sharing mengenai tentang apa sih penyakit kanker payudara itu dan bagaimana penanganan obat tradisionalnya. Nah, di sini saya nggak ada sendiri, saya itu dibantu oleh teman-teman kelas saya. Sebelum saya memperkenalkan mereka, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sruti Syarani, saya dari Prodi Farmasi, tingkat 3A, NPM 2181113. Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Azmi Aulia dari Farmasi 3A, NPM 2181115. Hai, saya Gloria Angelina Lestari Sinaga. Saya dari Farmasi 3A dengan NPM 2188156. Hai, saya Ika Marianti dari Farmasi 3A dengan NPM 2188051. Oke guys, karena kalian semuanya udah kenal nih, udah tahu sama pemateri-pemateri yang akan membawakan tentang penyakit kanker payudara ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Apoteker Bunga Rinta Barus, S.Pop MSc. Beliau ini adalah dosen di Institut Kesehatan Deli Sarjana Tua yang mengampu mata kuliah obat tradisional. Baiklah teman-teman semuanya, langsung aja ya, karena saya juga udah penasaran tentang penyakit kanker payudara tersebut. Jadi langsung kita tanyakan aja ke Kak Cynthia. Jadi Kak Cynthia, menurut kakak penyakit kanker payudara ini yang seperti apa sih? Jadi Kak Srupe, kanker payudara ini merupakan penyakit di mana sel-sel payudara itu tidak normal dan dia akan tumbuh secara tak terkendali dan dia akan membentuk tumor. Kemudian jika kanker payudara ini tidak ditangani atau tidak diatasi, dia akan menyebar luas ke seluruh tubuh dan dapat mengakibatkan fatal. Oke, jadi penjelasan kanker payudara itu seperti itu ya Kak. Kemudian saya bingung masalah ini sih Kak. Tadi kan Kakak menjelaskan mengenai pembelahan sel. Yang saya tahu pembelahan sel itu tetap terjadi di tubuh yang normal maupun yang terkena kanker. Perbedaannya itu gimana sih Kak? Cara membedakan pembelahan sel itu di tubuh orang yang normal dengan tubuh orang yang terkena penyakit kanker payudara ini Kak? Jadi gini Kak Srupe, dalam tubuh kita kan ada terdapat beberapa sel. Nah, pada tubuh yang normal, sel ini akan tumbuh, kemudian sel ini akan mati, tapi akan tumbuh lagi. Beda dengan yang terkena kanker ini. Pada kanker ini, sel ini akan tumbuh, kemudian dia tidak akan mati, dia akan tumbuh terus, tumbuh sehingga menumpuk di dalam tubuh. Nah, itu dia disebut metastasis. Metastasis itu penyebaran ke seluruh tubuh, Kak Srupe. Lalu, Kak Srupe, sel kanker payudara ini dimulai di saluran susu atau lobulus. Nah, lobulus ini penghasil air susu di payudara. Kemudian sel kanker payudara ini dia akan menyebar ke jaringan payudara. Nah, kemudian hal tersebutlah yang menyebabkan atau menciptakan tumor atau dia seperti benjolan. Oh, oke. Jadi Kak, yang saya tahu kalau mengenai penyakit kanker ini pasti ada tingkat keparahannya. Nah, saya juga ingin tahu nih Kak, sejauh apa sih tingkat keparahan kanker payudara ini? Apakah ada tingkatan tertentu seperti kayak tingkat 1, 2, 3 dan lain sebagainya? Bisa tolong dijelaskan Kak? Jadi Kak Srupe, pada kanker payudara ini ada beberapa tingkat keparahan. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan pada stadium 0 atau bisa kita bilang pada stadium awal. Nah, dapat kita lihat
Ini bentuk tumornya sangat kecil. Biasanya pada tahap awal ini dia berukuran kurang dari 2 mm. Kita dapat lihat perbandingannya dengan yang lain. Ini sangat kecil sehingga tidak terdeteksi. Kemudian pada tahap selanjutnya dia stadium 1. Nah, pada stadium 1 ini dapat kita lihat tumornya semakin membesar. Nah, biasanya pada stadium 1 ini tumornya ini berukuran kurang dari 2 cm. Nah, tahap awal dan stadium 1 tadi ini belum menyebar. Tumornya belum menyebar. Kemudian pada stadium 3 dapat kita lihat tumornya semakin membesar. Biasanya pada stadium 2 ini tumornya berukuran 2 cm atau 5 cm. Nah, pada stadium 2 inilah dia akan menyebar tumornya ke 3 kelenjar bening di dekat payudara. Kemudian pada stadium 3, nah dapat kita lihat perbandingan dari stadium 2 ke stadium 3 dia semakin membesar. Nah, biasanya pada stadium 3 ini dia berukuran lebih dari 5 cm. Nah, biasanya dia juga akan menyebar lebih dari 3 kelenjar bening di dekat payudara. Selanjutnya pada tahap akhir atau biasa disebut stadium 4, dianya akan menyebar ke seluruh tubuh seperti pada tulang, kulit, otak, itu Kak Serupa. Oke, baik Kak Cynthia. Berarti semakin tinggi stadium yang diderita, maka penyakit kanker payudara ini akan semakin parah. Jadi itulah penjelasan dari apa sih kanker payudara itu. Kemudian teman-teman semuanya pasti masih penasaran nih, kayak apa sih gejalanya? Bagaimana gejala jika seseorang terkena penyakit kanker payudara? Jadi Kak Cynthia boleh tolong menjelaskan bagaimana gejala bagi seseorang yang mengidap penyakit kanker payudara ini? Baik Kak Serupa, saya di sini akan menjelaskan beberapa gejala kanker payudara. Dapat kita lihat gambarnya. Yang pertama itu dia akan terdapat benjolan di payudara. Nah, kemudian selain benjolan di payudara, dia akan juga terdapat benjolan di sela-sela ketiak, Kak Serupa. Nah, dari benjolan inilah dapat menyebabkan tekstur pada payudara itu berbeda. Bisa jadi payudara ini akan membesar, kemudian dia pada payudara itu akan mengeras. Lalu kita dapat lihat pada puting payudara, dia akan mengeluarkan cairan, seperti dia akan keluar darah, kemudian dia akan keluar cairan kuning. Lalu kan tadi saya sudah bilang dia payudaranya akan membesar dan mengeras. Kemudian di payudara itu juga akan menimbulkan warna merah pada payudara itu, Kak Serupa. Nah, jadi dapat kita lihat bentuk puting ini berubah, dia akan tertarik ke dalam puting pada payudara ini. Kemudian terdapat lesung pada payudara, di mana dia akan masuk ke dalam Kak Serupa pada payudara tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, karena kita sudah mendengar penjelasan dari Kak Cynthia mengenai penyakit kanker payudara dan gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini, kemudian kita akan ke next slide, yaitu tentang faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan kanker payudara ini. Langsung saja saya akan bertanya kepada moderator yang kedua, yaitu Kak Gloria. Baik Kak Gloria, bisa tolong dijelaskan faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang bisa terkena kanker payudara ini, Kak? Nah, jadi Kak Serupa, di sini ada faktor resiko kanker payudara. Yang pertama itu ada haid pertama di usia di bawah 12 tahun. Kemudian selanjutnya wanita yang tidak menikah. Kemudian yang ketiga wanita menikah tetapi tidak memiliki anak. Dan kemudian yang keempat melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun. Dan selanjutnya tidak menyusui. Selanjutnya kemudian menggunakan kontrasepsi hormonal ataupun mendapat terapi hormonal dalam jangka waktu yang lama. Yang kemudian selanjutnya yaitu menopause pada usia lebih dari 55 tahun. Dan selanjutnya ada pernah operasi tumor jinak pada payudara. Itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Selanjutnya ada riwayat kanker dalam keluarga. Kemudian selanjutnya wanita yang mengalami stres berat dan wanita yang sering mengkonsumsi lemak, alkohol serta secara berlebih. Kemudian selanjutnya ada perokok pasif maupun aktif. Begitu.
Gitu Kak Serupa. Oh oke Kak Gloria, jadi ada banyak ya faktor resiko mengenai kanker payudara ini, baik dari segi pernikahan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi Kak, setelah kita mengetahui faktor resiko kanker payudara ini, ada nggak sih seperti tindakan yang harus dilakukan untuk pencegahan kanker ini? Kak, bisa tolong dijelaskan? Ya Kak Serupa, di sini ada tindakan pencegahan pada resiko kanker payudara. Yang pertama itu kita bisa mencari tahu di dalam keluarga kita apakah sebelumnya keluarga kita memiliki riwayat kanker payudara ataupun kanker yang lainnya, untuk mencegah terjadinya penularan ataupun faktor genetika. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan pencegahan yaitu aktif bergerak, yang dimana kita dapat melakukan olahraga rutin untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Selanjutnya kita di sini ada atur pola makan yang tepat dan sehat, seperti kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi maupun buah-buahan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian selanjutnya di situ ada menyusui dengan rutin ataupun konsisten, dan di mana menyusui dengan konsisten ini dapat menyalurkan hormon melalui ASI ataupun air susu yang dikeluarkan oleh payudara. Selanjutnya di sini ada batasi terapi hormon, di mana kita harus membatasi terapi hormon yang dapat ataupun yang sering dilakukan seperti berhubungan seksual ataupun hal-hal lainnya. Kemudian di sini selanjutnya ada lakukan deteksi dini ataupun deteksi dini, di mana itu salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko pada kanker payudara. Seperti yang ada di gambar ini, ada lakukan deteksi diri ataupun kita dapat melakukan gerakan sadari untuk mendeteksi apakah terjadi perubahan pada payudara kita, seperti yang ada pada slide, di mana kita berdiri di depan cermin untuk melihat keadaan payudara kita apakah mengalami perubahan atau tidak. Kemudian selanjutnya kita dapat menekan daerah di bawah ketiak untuk merasakan apakah terjadi benjolan pada daerah ketiak kita. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan gerakan tekan payudara secara melingkar melawan arah jarum jam untuk mendeteksi apakah ada benjolan ataupun perubahan pada payudara kita. Yang selanjutnya itu ada tekan payudara ke arah puting untuk melihat apakah ada terjadi pengeluaran cairan ataupun darah oleh payudara. Kemudian yang selanjutnya kita dapat melakukan posisi berbaring untuk kembali menekan payudara dan mengecek apakah ada terjadi perubahan dan benjolan pada payudara. Itu dapat dilakukan secara rutin ataupun beberapa kali seminggu. Seperti itu Kak Silva. Oke, baiklah Kak Gloria, berarti tindakan pencegahan untuk penyakit payudara ini ada dua. Yang pertama itu dari segi aktivitas olahraga, dan juga si penderita ini bisa memeriksa keadaan payudaranya sendiri dengan sadari ataupun pemeriksaan payudara sendiri ya Kak. Oke, baiklah Kak Gloria, karena di sini kita sudah membahas tentang tindakan pencegahan, alangkah baiknya kita harus mengetahui juga nih, apa sih obat yang cocok untuk kanker payudara ini. Namun di sini kita akan membahas obat tradisionalnya. Sekarang kita akan lanjut sharing-sharing ataupun cerita-cerita tentang obat tradisional yang akan dijelaskan oleh Kak Ika. Kepada Kak Ika, gimana sih penanganan obat tradisional untuk kanker payudara ini Kak? Jadi begini Kak Tripo, pengobatan kanker payudara ini kita nggak mesti secara sintetik atau bahan-bahan kimia, bisa juga secara tradisional. Dimana secara tradisional ini salah satunya kami menggunakan daun sirsa. Di dalam daun sirsa ini terdapat metabolit sekunder, yang terdapat itu adalah metabolit alkaloid, flavonoid, steroid, dan tannin. Ya, ada pun prosedur dari pengobatan daun sirsa tadi. Yang pertama kita ambil 5-6 lembar daun sirsa, lalu kita cuci bersih menggunakan air yang mengalir. Setelah itu kita ambil 4 gelas air atau setara dengan 1 liter air, lalu dimasukkan ke dalam panci. Terus didihkan air, lalu masukkan 4 atau 5 lembar daun tadi ke dalam air yang mendidih. Setelah mendidih, kita tunggu 15 menit. Ia akan menjadi perubahan warna yang warna coklat. Setelah ini telah menjadi perubahan warna, kita tunggu dulu beberapa menit untuk mendinginkan air daun sirsa ini tadi. Setelah dingin, nanti kita saring seperti ini menjadi warnanya agak kecoklatan.
baru kita minum sehari 2 kali, pagi dan sore setelah makan. Diminum pada pagi hari 1 gelas dan sore 1 gelas. Jadi Kak Supo, selain daun sirsa, ada juga biji pepaya ini sebagai pengobatan tradisional kanker payudara, di mana biji pepaya ini terdapat kandungan senyawa bensil isothiocyanid, memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Baiklah, kita masuk ke prosedurnya. Yang pertama itu, pisahkan biji pepaya dari daging pepaya, lalu keringkan di dalam oven selama kurang lebih 1 jam dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah itu, daun pepaya ini, biji pepaya ini yang telah kering tadi, kita gerus menjadi serbuk. Setelah menjadi serbuk, baru kita masukkan ke dalam kapsul Kak Supo. Setelah jadi dalam kapsul, setiap satu kapsul itu Kak Supo, kita bikin dosisnya itu 200 mg setiap satu kapsul ya Kak Supo. Setelah itu, produknya tadi kita kemas. Sudah kita kemas, sebab kita mengkonsumsi obat kanker payudara ini tadi Kak Supo dan biji pepaya setiap 1 hari itu 2 kapsul. Sama kayak daun sisa tadi, kita minum sehari 2 kali, pagi dan sore, diminum setelah makan. Jadi begini Kak Supo penjelasan obat tradisional pada kanker payudara tadi, biji pepaya dan daun sisa. Oke, baik Kak Ika, berarti di sini obat tradisional yang digunakan itu ada 2 macam. Yang pertama biji pepaya, kemudian yang kedua itu ada daun sirsak. Terima kasih kepada Kak Ika yang telah menjelaskan obat tradisional yang dapat digunakan untuk pencegahan penyakit kanker payudara. Baik teman-teman semuanya, pemaparan materi telah selesai. Kita akan masuk di sesi pertanyaan kepada audiens yang sudah menonton pemaparan materi dari tadi pertama sampai dengan akhir. Kami persilakan untuk bertanya. Kak, saya mau bertanya Kak. Perkenalkan, nama saya Fadila, saya mahasiswa Institut Kesehatan Bersada, Prodi Farmasi. Jadi saya ingin bertanyakan, kakak ini menjelaskan tentang kanker payudara. Nah, pertanyaan saya itu, bisakah pria terkena kanker payudara? Terima kasih ya Kak. Oke, baiklah teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan pertanyaan dari Kak Fadila. Karena saya juga penasaran dengan pertanyaannya, langsung saja kita tanyakan kepada penjawab kita. Kepada Kak Sinta, tolong Kak penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Pasti teman-teman di sini semua penasaran, apakah laki-laki itu bisa terkena kanker payudara atau tidak? Jadi jawabannya bisa ya teman, karena laki-laki juga memiliki kelenjar payudara sama seperti kita perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki itu akan terkena kanker payudara. Nah, walaupun kasusnya jarang terjadi, namun pasti ada. Nah, salah satu faktor resiko dari laki-laki itu terkena kanker payudara itu yang pertama usia. Jadi laki-laki dengan usia lebih lanjut, usia 60-75 tahun itu lebih berisiko untuk terkena kanker payudara. Lalu selanjutnya adalah riwayat keluarga dengan adanya kanker payudara. Jadi begitu ya teman. Oke, baik teman-teman semuanya, jawaban dari Kak Sinta sudah jelas sekali bahwasannya jika laki-laki itu juga dapat terkena kanker payudara. Mungkin pada audiens lain jika ada yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Ya Kak, silakan berdiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titania, saya dari Institut Kesehatan Bersada Deli2. Ingin bertanya, dari PPT yang telah dari materi yang telah disampaikan hari ini mengenai kanker payudara dijelaskan bahwa ada obat tradisional untuk pengobatan kanker payudara. Jadi pertanyaan saya, apakah penggunaan dari obat herbal ini dapat menimbulkan efek samping jika digunakan dalam jangka panjang? Terima kasih. Oke, baik teman-teman semuanya, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Tadi ditanyakan mengenai efek samping obat. Seperti yang kita ketahui, setiap menggunakan pengobatan itu pasti terdapat efek samping yang ditimbulkan oleh obat tersebut. Namun, jika kita membahas obat tradisional, apakah efek samping itu juga ada? Pasti kalian penasaran kan dengan jawabannya. Jadi langsung saja kepada Kak Jessica, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada teman Titania. Di sini saya akan menjawab. Tadi pertanyaannya, apakah penggunaan obat herbal, daun sirsak, dan biji pepaya sebagai pengobatan kanker payudara itu dapat
menimbulkan efek samping apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Jadi penggunaan obat herbal daun sirsak dan biji pepaya apabila digunakan dalam jangka panjang itu sangat tidak dianjurkan karena akan menyebabkan keracunan kepada si pengkonsumsi. Keracunan itu bisa berupa dengan gejala mual, muntah, diare, bahkan sampai dengan kerusakan hati. Sama juga halnya dengan mengkonsumsi obat konvensional, obat-obat kimia. Apabila kita mengkonsumsi obat itu secara berlebihan dan tidak sesuai dosis, maka akan menimbulkan efek toksik atau efek racun gitu. Baiklah teman-teman semuanya, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Kak Yesika telah menjelaskan yaitu efek samping dari penggunaan obat tradisional. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada audiens yang masih kurang mengerti dengan materi yang sudah disampaikan, kami persilakan untuk satu orang lagi. Kak, saya ingin bertanya lagi, Kak. Ya Kak, silakan berdiri dan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Saya mahasiswa dari Institut Kesehatan dari Sarjana 2. Saya ingin bertanya, jika seorang ibu menderita kanker payudara, apakah seberapa besar kemungkinan putrinya mengenai kanker payudara? Terima kasih, Kak. Baiklah teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengarkan pertanyaan terakhir yang ditanyakan oleh Kak Siti Halimah yang menanyakan mengenai seberapa besar sih kemungkinan seseorang itu bisa terkena penyakit kanker payudara apabila ada keluarga yang memiliki riwayat tersebut. Jadi langsung saja kita tanyakan kepada yang lebih memahami di dalam hal ini kepada Kak Sulastri. Saya mohon penjelasannya, Kak. Baik, terima kasih Kak Sobe. Untuk pertanyaan ini cukup menarik ya. Untuk perempuan yang memiliki keluarga riwayat kanker payudara, kemungkinan 6-8 kali kemungkinan terkena kanker payudara.